Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja merasa penasaran dengan makna dan sejarah di balik Yaumal Asyura, sebuah hari yang sangat dihormati dalam ajaran agama Islam. Ia ingin memahami lebih dalam tentang peringatan ini dan makna yang terkandung di dalamnya. Abu Nawas, aku ingin tahu lebih banyak tentang Yaumal Asyura. Apa sebenarnya yang terjadi pada hari itu? Dan mengapa hari itu begitu penting? Tanya Baginda Raja penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas tersenyum dan kemudian berkata, Paduka, Yaumal Asyura adalah hari yang sangat penting dalam sejarah agama Islam. Hari itu diperingati pada tanggal 10 Muharram dan memiliki makna yang sangat mendalam, Paduka. Baginda Raja mengangguk, menunggu penjelasan lebih lanjut dari Abu Nawas. Beberapa peristiwa penting terjadi pada hari itu, Paduka. Lanjut Abu Nawas. Salah satu yang paling penting adalah peristiwa terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain, yang terjadi di Karbala. Ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan dan mengingatkan kita pada perjuangan melawan ketidakadilan. Baginda Raja merasa terharu dengan cerita tersebut. Jadi peringatan Yaumal Asyura adalah untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan Sayyidina Husain, tanya Baginda Raja. Benar itu, Paduka, jawab Abu Nawas dengan mantap. Selain itu ada juga keyakinan bahwa pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Fir'aun dengan membelah Laut Merah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah dan pentingnya iman dan ketakwaan seseorang, Paduka. Baginda Raja berpikir sejenak, kemudian berkata, Abu Nawas, mengapa kita harus mengingat peristiwa-peristiwa ini? Memangnya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Yaumal Asyura? Abu Nawas pun tersenyum dan kemudian menjawab, Paduka, Yaumal Asyura mengajarkan kita banyak hal. Pertama, pentingnya berjuang melawan ketidakadilan seperti yang ditunjukkan oleh Sayyidina Husain. Dan kedua, pentingnya iman dan ketakwaan seseorang kepada Allah seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan tentunya pentingnya bersyukur dan mengingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Baginda Raja mengangguk setuju, tetapi masih ada satu pertanyaan lagi yang mengganjal di hatinya. Lantas bagaimana, Abu Nawas, cara kita agar bisa mengamalkan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Abu Nawas kembali tersenyum dan kemudian menjelaskan, Paduka yang mulia, cara yang terbaik untuk mengamalkan pelajaran dari Yaumal Asyura adalah dengan selalu berusaha berbuat kebaikan, membantu mereka yang membutuhkan, dan tidak pernah takut untuk berdiri melawan ketidakadilan. Kita juga harus selalu mengingat dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baginda Raja merasa terinspirasi oleh penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas, kamu benar-benar bijak. Aku merasa mendapat pemahaman yang lebih tentang Yaumal Asyura dan maknanya. Abu Nawas kemudian menjawab, Paduka, ilmu dan kebijakan sejati datang dari hati yang tulus dan selalu ingin belajar. Semoga kita semua mengambil hikmah dari peringatan Yaumal Asyura dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas membuat kesalahan yang sangat serius. Ia sering datang ke berbagai tempat dan menyampaikan khotbah yang sama, di mana ia selalu menyebut bahwa para ulama sebagai orang yang bodoh. Khotbah ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatannya itu, para ulama sepakat mengadukannya kepada Baginda Raja dan meminta supaya Abu Nawas diadili. Di dalam ruang sidang, sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad yang menuntut agar Abu Nawas dihukum. Baginda Raja memulai sidang dengan bertanya,
Abu Nawas, apa benar kamu telah menuduh dan menebar fitnah bahwa para ahli ilmu adalah orang yang bodoh? Ya, benar Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas dengan singkat. Lalu apa alasanmu berbuat demikian? Tanya Baginda Raja lagi. Mohon maaf Paduka, sebelum menjawabnya, izinkan terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena, lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di dalam ruangan ini, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas dan menyuruh pengawal untuk mempersiapkannya. Dan setelah masing-masing ulama mendapatkan kertas dan pena, Abu Nawas kemudian berkata, "Baiklah para ulama yang agung, aku meminta kepada kalian semua untuk menulis jawaban pada kertas dari pertanyaan saya. Apa yang dimaksud dengan roti?" Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu ulama berkata, "Apa maksud dari pertanyaanmu itu? Kamu jangan main-main Abu Nawas. Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu." "Sudah, dijawab saja. Nanti kamu juga akan tahu," balas Abu Nawas. Para ulama itu pun menuliskan jawabannya masing-masing pada kertas tersebut, lalu dikumpulkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban. Jawaban para ulama ternyata bikin geleng-geleng kepala. Ulama pertama menjawab, roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua, roti adalah karunia dari Tuhan. Ulama ketiga, roti adalah terigu yang sudah dimasak. Sedangkan ulama yang keempat, roti adalah makanan yang bergizi. Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda-beda tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan semua ulama yang ada di dalam ruangan sidang, "Kalian semua itu adalah para ahli ilmu, tapi tidak ada satupun yang mempunyai jawaban yang sama tentang sebuah roti. Wahai Paduka, jika sebuah roti saja jawaban mereka tidak ada yang sama, apakah mereka berhak menentukan khotbahku itu benar atau salah? Nah, inilah maksudku, bahwa mereka para ahli ilmu adalah orang-orang yang bodoh Paduka. Bagaimana bisa Paduka mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti mereka? Bukankah terasa lucu? Mereka tidak ada yang sepakat, bahkan untuk sesuatu yang dimakan setiap hari. Tapi anehnya, mereka dengan mudahnya sepakat menilai kalau khotbahku adalah salah." Mendengar hal itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. Ia lantas dibebaskan dari hukuman. Dan memang kita sebagai seorang muslim sudah barang tentu mendapatkan berbagai macam dinamika-dinamika dalam kehidupan. Dalam menentukan sesuatu itu benar ataupun salah, kita perlu hati-hati, kita perlu introspeksi diri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kisah kali ini, kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan dan kudeta para pengkhianat. Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menteri raja sendiri. Dan berkat bantuan Abu Nawas yang pandai ini, akhirnya bisa ditemukan juga nama menteri yang telah berkhianat. Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun Ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, melainkan dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun sayangnya Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut. Karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari itulah dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. "Akhir-akhir ini aku gelisah Abu Nawas.
seolah ada seseorang yang hendak mengkudetaku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu, ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata raja dengan iming-iming hadiah. Baiklah Paduka, berilah waktu hamba sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan terjitu. Karena kelelahan, Abu Nawas pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tak dicuci oleh istrinya, mungkin ada sekitar 5 tahunan. Dan dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas meminta sang raja untuk bersandiwara, seolah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun pun setuju dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan mendatang. Wahai para menteriku, cobalah bantu aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Nah, apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi selamanya. Tapi bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas sang raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya raja. Paduka yang mulia, sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan tetap abadi, Paduka, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan menteri ketiga pun menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Kini giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, raja akhirnya murka dan membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang memang sudah usang dan tak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan para menteri pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga, Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin hari. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.